Selamat datang di channel Kurota Kawatasi Nona Mewah, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga jawaban jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurota KKUROTAKA. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-866 ini, saya akan bahas mengenai berapa gaji YouTuber pemula. Nah, ini saya akan mencoba merinci sedetail-detailnya ya. Saya usahakan itu agak rinci gitu, tapi dan ini dengan jujur gitu. Nanti kalau misalkan ada yang belum saya sampaikan di sini, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar gitu. Ini saya usahakan rinci dan benar-benar jujur, tidak ditutup-tutupi gitu. Nah, yang pertama ketika saya dulu itu lihat ya, ada yang membuat video di YouTube gitu. Kemudian di sana dia membuat thumbnail atau gambar sampulnya ya, gambar sampul di YouTube itu ada pinnya. Dia orang ya, YouTuber itu pegang pinnya itu seperti ini ya, tapi dipegang. Nah, teman-teman mungkin yang belum tahu itu bisa cari di internet, itu pin Google AdSense gitu, tulisannya PIN terus Google AdSense. Nah, nanti akan muncul gini. Nah, ada YouTuber yang pasang foto itu dengan membawa ini, kemudian judulnya gaji, intinya gitu, gaji YouTuber. Nah, ini mungkin kalau yang belum paham itu bisa menimbulkan kesalahpahaman gitu, kalau yang belum paham ya. Nah, yang akan saya sampaikan yang pertama, masalah ini, pin ini itu bukan menunjukkan gaji, ya, sudah gajian, bukan menunjukkan sudah gajian. Nah, saya sendiri sudah dapat ini tapi belum gajian. Banyak YouTuber yang seperti itu, sudah dapat ini pin Google AdSense tapi belum gajian. Nah, lalu apa gunanya pin ini? Nah, pin itu gunanya itu untuk verifikasi alamat. Di peraturan YouTube itu ada, teman-teman bisa lihat di support.google.com/@_answer_1709871 Nah, di sini ada yang menjelaskan. Nah, pin Google AdSense itu untuk verifikasi alamat. Nah, verifikasi alamat itu merupakan salah satu syarat gaji cair. Nah, seperti itu. Jadi yang sudah punya pin itu belum tentu sudah gajian gitu. Sama seperti ketika teman-teman itu sudah punya ijazah SMP, nah, belum tentu bisa masuk ke SMA tertentu kan gitu kan, bisa juga ditolak. Nah, yang punya pin ini itu belum tentu sudah gajian juga gitu. Ini hanya syarat saja gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ketika teman-teman itu lihat di YouTuber lainnya bahas mengenai gaji, itu saya sudah ngecek itu ada yang benar-benar jujur, itu ada ya. Saya pernah lihat itu pembahasannya itu juga jujur, ditunjukkan di AdSense-nya. AdSense-nya itu asal mulanya berapa ditunjukkan. Dia membuat video ketika uangnya masih utuh, kemudian membuat video ketika uangnya sudah diambil, itu divideokan semua gitu. Nah, itu di AdSense ada penjelasannya, dia jelaskan di AdSense-nya. Nah, itu benar-benar jujur itu. Tapi ada juga yang apa ya, entahlah gitulah. Kalau saya sendiri ragu itu benar apa tidak, karena tidak ditunjukkan detailnya seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri lah, yang jujur yang bagaimana, yang entahlah gitulah, entah jujur atau enggak, atau ditutup-tutupi atau apa, itu bisa disimpulkan sendiri gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya, sama seperti pada umumnya lah gitu lah. YouTuber pemula itu gajinya itu beda-beda gitu. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang parah gitu kan. Ada yang sangat parah gitu. Nah, kalau yang besar mungkin teman-teman bisa mungkin apa ya, trafficnya bagus itu biasanya. Biasanya artis itu cepat itu.
walaupun pemula pun bisa cepat gaji gede, atau saudaranya artis atau apa. Mungkin juga hanya orang-orang tertentu lah yang belum terkenal tapi bisa langsung melejit, itu hanya orang-orang tertentu. Itu hanya pendapat saya aja lah. Mungkin kalau teman-teman lihat YouTube yang gajinya besar itu, intinya jangan dimakan mentah-mentah gitu. Takutnya nanti teman-teman, wah gajinya besar gitu, nanti ketika masuk jadi YouTuber ternyata nggak sesuai, nanti malah kecewa gitu. Tapi intinya jangan dimakan mentah-mentah, itu hanya untuk motivasi untuk sampai situ saja gitu. Jangan dijadikan itu patokan yang dapat membuat jadi kecewa di akhir gitu, intinya gitu. Nah, yang saya bilang tadi kan ada yang besar, ada yang mungkin kecil. Kalau yang parah itu yang seperti saya alami saat ini, pendapatan saya itu termasuk parah ya. Kalau misalkan saya cek di analitik ya, ini di analitik, ini total selama saya jadi YouTuber itu, bisa dicek di sini di analitik ya, ini di bagian kanan, ini pilih sepanjang waktu. Ini menunjukkan pendapatan total. Nah, ini hanya 800.590 rupiah, ini saya pakainya rupiah. Tapi di AdSense itu hanya 785.450 rupiah. Ada yang belum masuk AdSense. Nah, karena saya menyebut parah itu, sebabnya di sini. Sebagian di sini itu ada pendapatan yang hangus. Tiap bulan itu hangus. Berkurang banyak. Nah, ada yang sampai 0 gitu, ada yang bahkan minus itu ada. Itu juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya gitulah. Nah, misalkan saya pilih 365 hari terakhir lah. Nah, di sini menunjukkan gaji-gaji saya yang hangus nih. Nah, ini tuh hangus sampai segini. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman yang baru mau jadi YouTuber, siap-siap saja gitulah. Nanti jangan sampai kecewa setelah lihat gaji YouTuber yang besar-besar gitu. Jadi teman-teman saya sarankan untuk lihat yang gajinya besar, lihat juga yang gajinya kecil, itu untuk jadi patokan. Jangan hanya lihat yang kecil atau hanya lihat yang besar. Kalau lihat yang besar takutnya nanti kecewa ketika hasilnya tidak seperti itu gitu. Kalau hanya lihat yang kecil nanti tidak ada motivasi untuk maju. Jadi lihat yang besar juga lihat yang kecil. Saya sarankan begitu. Nah, jadi ini ya, kalau misalkan pendapatan saya aja dengan traffic yang segini ya, 55,6 ribu per tahun, 5,6 ribu jam per tahun, trafficnya, waktu tontonnya, itu pendapatannya sering hangus seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman itu sulit untuk mencapai syarat monetisasi ya, syarat monetisasi kan 4.000 jam. Kalau kesulitan dapat 4.000 jam saja, kemungkinan ada kemungkinan akan parah, akan dapat gaji yang parah seperti saya gitu. Karena saya dulu kesulitan dan sekarang itu hanya 5,6 ribu. Ini traffic saya di waktu tontonnya, untuk penayangannya hanya segini. Ini parah, perharinya paling hanya ditonton berapa, tidak sampai 1.000 orang yang nonton. Nah, itu termasuk traffic yang parah dan pendapatannya bisa separah ini gitu loh. Nah, kalau saya tunjukkan di AdSense di sini ya, ini kan sudah masuk AdSense, kemudian klik pembayaran. Di sini ada di bagian kiri itu ada namanya pembayaran. Nanti di sini akan ditunjukkan detailnya. Nanti detailnya itu menunjukkan per bulan. Yang di analitik ini itu kan
masuknya nanti kan masuk ke sini tiap tanggal 11 apa 12 itu akan masuk di Adsense ini. Ini kenapa nih? Nah, di sini, nah ini ada gambar seperti ini ya. Ini menunjukkan berapa persen menuju ambang batas pembayaran. Nah, ini ya, itu saya setting 1.300.000 dan itu tidak bisa dikurangi lagi. Kalau bisa itu saya inginnya itu dulu 500.000 mau langsung saya ambil, tapi tidak bisa. Bisanya paling rendah itu 1.300.000. Nah, karena itu uang saya ini nggak bisa diambil sampai sekarang. Belum bisa diambil, harus. Nah, ini kan masuknya masih 60%, itu harus tambah 40% lagi baru bisa dicairkan. Nah, ada syarat seperti itu juga. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sedikit diambil, ya itu kan tahun-tahun yang lama gitu. Kalau tahun yang sekarang itu aturannya sudah ganti lagi. Pendapatan itu kalau nggak sampai sini, nah itu ya belum bisa diambil, belum bisa ditransfer gitu. Nah, ini perinciannya itu di sini, lihat transaksi. Nanti ada perinciannya per bulannya. Nah, jadi karena ini kan bulan Agustus kan. Ini sudah tanggal 14 Agustus. 14 Agustus itu berarti bulan Agustus. Karena ini tanggal 14 Agustus ya. Hari ini tuh tanggal 14 Agustus. Di sini pendapatan bulan Agustus itu belum masuk. Masuknya bulan depan. Kalau bulan Juli itu masuk, sudah masuk. Itu kira-kira tanggal 11 atau 12 kemarin. Saya ngeceknya tanggal 12 pagi itu sudah masuk. Nah, ini pendapatan saya itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya itu sekitar 50 hampir 60.000 sebulannya ya, cuma segitu pendapatan saya itu. Dan itu pun hangus dan sisanya tinggal 4.900 rupiah. Nah, itu sisanya. Nah, mari kita lihat yang lain. Ini tahun sebelumnya semua lah. Saya klik semua lah. Biar tahu detailnya itu pendapatan saya per bulannya berapa. Ada yang hangus kalau tahun ini ya, setahunan ini ya, setahun lebih lah. Itu sering hangus, tapi yang sebelum-sebelumnya itu nggak hangus. Nah, ini bulan Juni, nah ini hangus juga, tinggal sisa 12.000. Kemudian bulan Mei, nah ini hangus juga ya, ini tinggal 15.000. Kalau pendapatan saya itu di bawah 50.000 itu ada yang hangus. Karena traffic saya kan ya termasuk rendah lah. Nah, ini apalagi nih cuma 504 rupiah. Ini kan parah nih, hangusnya kan parah. Kemudian ini 50.000. Nah, ini kalau tidak salah itu hangusnya sedikit. Ini bulan apa ya? Maret 2020. Maret itu gimana ya, ini April. Maret 2020. April, Maret. Kalau Maret ini kayaknya nggak hangus ini. Nah, kalau tidak hangus itu sekitar 50.000, di atas 50.000 selalu gitu. Nah, kalau 37.000 ini ada kemungkinan hangus Februari ya. Bulan Februari di mana? Apa ini pas sedang trafiknya rendah mungkin? Oh ya, kalau dulu kan masih rendah. Tapi ini kalau tidak salah masih ada yang hangus-hangus juga sekitar ini. Ini saya mulai mengalami hangus itu sejak kapan ya? Ini 2019 kayaknya. Kalau tidak salah di sini ini. Yang rendah-rendah ini itu pendapatan saya hangus itu. Sering sekali tiap bulan.
ini 28.000. Kalau aslinya, kalau dulu-dulu itu traffic saya itu rendah, naik turun gitu lah. Pendapatannya itu kalau di atas 60.000 itu kemungkinan itu nggak hangus gitu lah. Di atas 50.000 itu kemungkinan nggak hangus. Tapi kalau di bawah itu biasanya ada yang hangus biasanya sih. Kayak ini kan tinggal 9.000 itu. Masa video misalkan ditonton banyak sekali hanya dapat 9.000 itu kan kayak itu kan sudah pasti hangus ya. Ini September 2019. Nah, ini malah nggak ada apa-apa. Padahal saya tuh monetisasi itu Desember 2018. Ini September 2019 nggak ada apa-apa. Nggak ada transaksi sama sekali. Nggak masuk. Kalau ini masih masuk. Ini masuknya malah parah. Rp29. Sebulan cuma dapat Rp29. Satu iklan itu, kalau berdasarkan hitungan saya ya, itu kalau di rata-rata itu bisa 6 rupiah, sekitar Rp6 sampai Rp11. Anggap saja itu 6, yang terendah ya 6. Ini 29. Itu masa dalam 1 bulan itu yang nonton video saya cuma 5 orang yang dikasih iklan, itu kan parah kan. Nah, teman-teman yang lain juga banyak yang mengalami seperti ini. Ini pendapatan hangus itu banyak lah yang ngalami. Kalau misalkan teman-teman yang belum tahu ya, coba tanya YouTuber lain yang bahas mengenai pendapatan yang hangus. Nah, itu mungkin selain saya itu ada itu. Soalnya di video-video saya yang lain itu banyak yang komentar. Teman-teman bisa lihat di komentar-komentar di video-video saya yang membahas masalah pendapatan. Nanti akan ada sebagian yang mengatakan kalau pendapatannya hangus juga. Nah, intinya seperti itu. Jadi saran buat teman-teman sekali lagi ya, jangan hanya nonton yang pendapatannya besar gitu. Tonton juga yang pendapatannya kecil. Nonton pendapatan besar agar kita punya motivasi untuk sampai ke situ, dan nonton pendapatannya yang kecil agar teman-teman tidak kecewa ketika pendapatannya tidak sebesar yang YouTuber pendapatannya besar. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika masih ada kekurangan yang saya sampaikan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar, akan saya jawab dengan sejujur-jujurnya gitu. Kurang lebih demikian. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.